Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar apa saja pelanggaran dan sanksi bagi peserta seleksi Pretest PPG Guru tahun 2022 secara daring yang berbasis domisili. Nanti di video ini saya akan bagikan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi berdasarkan kategori ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mendapatkan informasi tentang pendidikan, sekolah, guru, dan secara khusus informasi tentang pelaksanaan Pretest PPG Guru tahun 2022. Dan sukai video ini dengan cara klik tombol like dan tuliskan pendapat-pendapat Anda di kolom komentar, serta bagikan video ini dengan cara klik tombol share. Oke, langsung saja kita akan melihat pelanggaran dan sanksi berdasarkan kategori-kategorinya. Yang pertama adalah pelanggaran ringan. Contoh pelanggaran ringan adalah peserta lupa mematikan suara HP. Maksudnya di sini adalah suara HP yang dipakai untuk Zoom saat panitia melakukan pengawasan terhadap peserta yang sedang tes. Jadi di sini diusahakan suara HP yang dipakai dalam aplikasi Zoom itu suaranya di-off-kan, dan saran saya bila perlu itu tidak menerima panggilan masuk. Kemudian diusahakan di situ suara Zoom-nya itu di-unmute atau suaranya tidak terdengar oleh panitia. Kemudian contoh pelanggaran ringan yang berikutnya adalah peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Nah, di sini diusahakan peserta Pretest PPG Guru itu menggunakan pakaian yang sopan, minimal berkerah atau bisa menggunakan batik atau kemeja yang sopan dan bawahannya juga yang sopan. Nah, sanksi yang pelanggaran ringan ini biasanya hanya peserta diperingatkan oleh pengawas untuk melakukan perbaikan pada pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran sedang. Contoh pelanggaran sedang yang pertama adalah peserta terlambat masuk di ruang Zoom, atau peserta terlambat saat uji sudah mulai atau sudah login. Nah, sebagai contoh di sini misalnya pelaksanaan ujiannya itu adalah pukul 8 pagi. Berarti di sini minimal setengah jam sebelumnya itu peserta Pretest PPG itu sudah berada di ruangan tesnya atau sudah terpantau di dalam aplikasi Zoom yang dipakai oleh pengawas untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada peserta yang akan mengikuti tes. Kemudian yang berikutnya, peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian. Nah, ini adalah kategori yang kedua dari pelanggaran sedang. Diusahakan sebelum melakukan ujian itu peserta sudah menginstal dan memasang program dan aplikasi ujian yang telah diedarkan dari panitia. Sudah kita tahu bersama bahwa aplikasinya itu disingkat dengan SEP. Kemudian yang contoh pelanggaran sedang yang ketiga adalah peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Nah, kita tahu bersama bahwa waktu ujian itu sangat lama, jadi usahakan semua peserta itu bisa mengatur waktunya biar pada saat mengikuti ujian itu tidak pernah meninggalkan ruangan ujian sama sekali sampai waktu yang ditentukan sudah selesai. Nah, berdasarkan contoh pelanggaran sedang ini, sanksi yang diberikan oleh panitia yang pertama yang itu adalah peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Jadi usahakan hindarilah pelanggaran-pelanggaran sedang yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran berat. Contoh pelanggaran berat adalah peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal. Soal di sini adalah maksudnya soal Pretest PPG Guru tahun 2022. Jadi usahakan di sini jangan sampai ada peserta yang melakukan perbuatan misalnya membuat video atau membuat foto pada soal di layar HP, atau jangan sampai ada peserta yang dengan sengaja menuliskan pertanyaan-pertanyaan soal Pretest PPG Guru di lembaran kertas coret-coretan. Nanti jika ketahuan melakukan contoh pelanggaran ini, maka sanksi yang diberikan adalah peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji, dapat diproses hukum dengan
pelanggaran yang dilakukan. Jadi jangan sampai ada sobat-sobat guru pada saat mengikuti pretest PPG Guru itu sengaja menyimpan, mengingat ataupun menyebarluaskan soal-soal yang telah dialami saat tes, karena nanti sanksinya itu sangat berat, dinyatakan sudah tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggaran sangat berat. Yang dimaksud dengan pelanggaran sangat berat di sini sudah diberikan contohnya. Contoh yang pertama adalah peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal. Nah, ini merupakan kategori contoh pelanggaran yang sangat berat. Karena apa? Bisa jadi saat pelaksanaan tes itu ada peserta lain atau calon lain yang dengan sengaja itu akan membantu peserta. Ini sudah kategorinya sangat berat sekali. Kemudian di sini peserta dengan sengaja memalsukan data, karena nanti kita akan melakukan penyetujuan pada fakta integritas. Jangan sampai kita dengan sengaja memalsukan data kita sebagai peserta PPG Guru tahun 2022 ini. Jika kita melakukan kedua contoh pelanggaran ini, maka sanksi yang akan diberikan oleh panitia adalah peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta uji, dan dapat diproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau kita melakukan kedua pelanggaran yang seperti ini, sanksinya itu juga sangat berat. Kita bisa tidak lulus dan dinyatakan didiskualifikasi atau dikeluarkan sebagai peserta pretest PPG Guru tahun 2022 ini. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semua. Semoga sukses dalam mengikuti pretest PPG Guru tahun ini.